Perseteruan Atta Lareksya dengan mantan istrinya Tsania Marwa bagai episode panjang yang tak kunjung berakhir. Ya, setelah melewati drama perceraian yang begitu pelik, kini Atta Larek dan Tsania kembali berseteru. Di antaranya perihal hak asuh anak hingga persoalan harta bersama selama pernikahan. Ditemani kuasa hukumnya, kemarin Tsania Marwa mendatangi kediaman Atta Larek untuk memeriksa kembali harta yang diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong. Menurut pihak Tsania Marwa, dari 12 barang-barang yang masuk dalam daftar yang disengketakan, Tsania Marwa mengaku hanya ada 2 item saja yang masuk dalam daftar tersebut. Lantas, seperti apa tanggapan dari pihak Atta Lareksya? Ya kalau saya sih nggak kaget, udah biasa. Sudah rumahnya udah kayak sarang apa, orang susah masuk. Iya, jadi kan hari ini kita ngecek barang. Hakim ngeliat yang saya bilang barang bergerak ada di sini itu ada atau enggak. Dan yang bisa ditunjukin cuma mobil sama meja makan. Padahal yang kita klaim itu ada 10 lebih ya, Bang? Iya, ada 12. Ya, dan itu semua tas sepatu saya nggak ada. Gitu. Dan memang saya yang punya barang, saya yang tahu ya. Jadi saya tidak pernah bawa barang itu keluar dari rumah ini, dan pihak tergugat bilang kalau barang itu pernah diantar ke saya yang which is saya tidak pernah terima. Jadi saya hadir untuk melihat mana barang yang diakuin, mana barang yang enggak, dan ya udah saya sih cukup tahu dan terus terang nggak kaget. Tidak kaget karena saya sudah 4 tahun. Dan masalah anak tadi kalau ditanya di dalam nggak ada anak-anak saya. Iya. Padahal jelas ini lagi ini pandemi, tidak mungkin sekolah. Jadi sudah jelas dengan sengaja anak saya dikeluarkan dari rumah sementara karena tahu saya mau datang, padahal hak asuh sudah jatuh di tangan saya. Itu bisa dinilai etikanya, maksudnya dan niatnya baik atau enggak, nilai aja sendiri. Tadi kesimpulannya adalah bahwa dari ahli yang kami ajukan, bukti-bukti yang berkaitan dengan transaksi keuangan kurang lengkap. Sebab mana bukti kurang lengkap tersebut, harta-harta yang diperoleh selama perkawinan yang dituntut oleh si penggugat, itu kurang lengkap dokumennya dan belum dilakukannya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Dan itu semua akan dikembalikan kepada majelis hakim seperti apa nanti putusannya. Tentu dari klien kami sendiri, Atta Lareksya, sangat menghormati dan menghargai langkah hukum yang dilakukan oleh Tsania Marwa sendiri, ya kan. Nah, akan tetapi dalam proses ini tentu kami mengakui juga bahwa di dalam perkawinan ini kan tidak ada perjanjian kawin. Dan tentu kami juga kasih advice juga kepada klien kami, Atta Lareksya, bahwa memang kalau ada harta bersama yang ada dalam perkawinan harus diakui, itu tegas harus diakui. Makanya di dalam jawaban kami, Atta Lareksya hanya mengakui seperti mobil Mercedes-Benz, mobil mewah, lalu kemudian juga ada tas-tas mewah, kemudian kacamata, sepatu, ya kan? Dan itu sebenarnya sudah dikembalikan kepada penggugat, dan itu juga kita tuntut sebagai harta bersama.
Meski lelah melewati rentetan waktu yang begitu panjang demi mendapatkan haknya, Tsania Marwa tetap tak menyerah. Selain berjuang mendapatkan harta bersama, sampai saat ini pun persoalan hak asuh anak masih menjadi perdebatan panas. Ya pastinya ada titik lelahnya juga sih ya. Cuman karena saya di sini fokus, saya mau mendapatkan hak saya sebagai seorang ibu, anak-anak saya juga masih kecil, kasihan. Jadi itu yang membuat saya tetap semangat dan berjuang terus walaupun sudah hampir 4 tahun. Nggak ada, akses saya juga nggak ada sama sekali. Jadi masih nol, walaupun hak asuh di saya cuma masih belum ada akses apapun, belum ada kemajuan apapun. Dalam tahap ini kami tidak ingin berlama-lama sebab juga di luar persidangan juga kita kan sudah mengupayakan ada pendamaian. Kuasa hukum itu dalam peraturan advokat juga sudah ditentukan bahwa dalam perkara perdata diupayakanlah untuk ada perdamaian bagi para pihak. Kami pun juga sudah menawarkan kepada pihak penggugat ya kan, terbatas mobil Mercy ya kan. Lalu kemudian juga ada barang-barang gudang tas mewah, kacamata, sepatu yang sudah kita kembalikan. Nah itu kita juga tutup bersama. Sama ada barang-barang yang dibawa oleh Tsania Marwa seperti perhiasan tadi dengan BPKB. Nah dari pihak penggugat menyatakan tidak setuju dari prinsipalnya dan ingin terus gini. Ya sudah, kami tetap ikuti prosedur hukum tersebut dan kita akan lihat nanti putusan seperti apa. Jadi nggak usah ngomong damai masalah harta, nggak usah. Suruh damai masalah anak aja belum terima. Permasalahan rumah tangga Atalarik dan mantan istrinya Tsania Marwa seolah tak kunjung usai. Proses hukum yang masih berjalan pun semakin panjang. Oleh sebab itu, Atalarik pun mengaku pasrah saja pada persoalan yang tengah dihadapinya itu. Kemarin baru saya selesai, kalau di Gonogini saksi-saksi ahli juga sudah saya masukin. Ya baru masuk saksi-saksi dari pihak saya itu saja sih. Selebihnya kalau masalah hak asuh anak kayaknya sih tinggal tunggu berita ya. Kasasinya saya belum tahu, itu aja. Oh kalau dalam tahun ini sebenarnya pandemi ya. Jadi saya banyak penundaan. Kemarin sempat di lock juga pengadilan agamanya juga untuk beberapa waktu gitu, cukup lama. Jadi benar-benar karena pandemi aja. Sebenarnya prosesnya tuh dari pertengahan tahun ini juga sebenarnya sudah bisa selesai gitu ya, cuma keadaan aja. Ya, kalaupun ya ini cuma sebuah proses yang harus dijalankan aja sih, buat saya sih udah begitu aja. Pasrah nggak pasrah ya, dalam arti kata semua harus dipersiapkan aja yang paling baik aja. Yang paling baik bukan buat saya nggak mau mikirin diri saya lah, yang paling baik buat anak-anak nggak keganggu kehidupannya.